changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Haleluya. Ini kami Tuhan, nyatakan dirimu buat setiap kami Bapa. Biarlah kiranya kasih-Mu boleh ada di tengah-tengah setiap kami, membawa setiap kami Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, setiap kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Yesus Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah Allah Bapa dalam nama-Mu.
kasih Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Biar kesucian-Mu boleh melingkupi tempat ini. Karena di mana nama-Mu disebutkan, tempat itu menjadi tempat yang suci dan kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin Tuhan meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan pribadi kami. Supaya setiap orang yang percaya Yesus, biarlah nama itu Tuhan boleh ditinggikan melalui perbuatan. Bukan melalui banyak pujian, tapi melalui perbuatan-perbuatan kami semuanya. Kami berdoa mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah, persoalan, tantangan, kesulitan. Kiranya nama-Mu saja Tuhan di atas dari masalah. Nama-Mu di atas dari kesulitan kami. Nama-Mu lebih besar daripada apapun yang kami hadapin. Dan Kau sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya iblis sudah hampir habis. Ketika Yesus berjumpa dengan orang legion itu, yang dirasuk legion, dia berkata, mau apa Yesus? Waktuku belum tiba. Dia tahu waktunya belum tiba. Sehingga dia minta untuk diusir di babi-babi. Tetapi saat ini iblis sudah tahu waktunya sudah tiba. Oleh sebab itu saudara, dia stres. Dia kerja lebih sungguh-sungguh mati-matian. Untuk menghancurkan gereja, pendeta, keluarga. Semua. Termasuk saudara, Alkitab pun dibolak-balik semuanya. Dan orang diarahkan semuanya untuk menjadi agamawi. Bukan menjadi bertuhan. Dan tentunya dari tingkah laku setan yang sudah stres, yang kerjanya sudah mulai mati-matian. Dia menghancurkan kita dengan cara apapun juga. Tapi firman Tuhan berkata, lawan dengan imanmu yang teguh. Bukan lari, tapi lawan. Kenapa saudara? Kita bukan hanya hari ini, ya, kita dibuat stres sama iblis. Tapi kita hari ini bikin iblis depresi berat. Kenapa? Karena saudara, hari ini waktunya habis. Kita harus lebih sungguh-sungguh daripada dia saja. Sehingga gereja harus berubah. Mungkin kita diacak-acak keluarga kita. Mungkin kita diacak-acak bisnis kita, kesehatan kita. Mungkin kita sudah tidak berdaya. Kita bukan mundur. Justru Tuhan tidak meminta apa yang saudara yang tadi saya katakan. Dia meminta hati kita. Dia akan bekerja melalui hati kita, saudara. Ketika aku lemah, kuasa Tuhan sempurna. Jadi jangan melihat masalah saudara yang besar. Tapi lihat Tuhan kita yang lebih besar. Kalau kita lihat masalah kita, saudara membesarkan masalah, kita akan depresi. Tapi kalau kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita, saudara, kita akan ringan. Setan akan depresi. Suatu saat ketika saya melayani Tuhan, kondisi aman-aman saja. Saya kirim Alkitab di mana-mana, kontainer. Saya kirim buku-buku rohani, berapa puluh gereja untuk perpustakaan. Karena masih punya uang. Tapi suatu hari kita di tengah kesulitan, uang sudah hampir tidak ada. Mobil mungkin tidak ada. Mungkin orang akan stres. Tapi saya ngomong, Tuhan, hari ini yang lalu dengan kekayaan saya, dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada saya buat iblis stres. Tapi sekarang setan itu buat saya stres. Tapi Tuhan hari ini, walaupun aku tidak punya seperti yang dulu, saya akan buat iblis depresi. Dengan cara apa? Lebih gila-gilaan dalam pelayanan. Walaupun mungkin uang itu berkurang. Mungkin masalah ada bertambah banyak. Tetapi saudara, nama Tuhan itu tidak di bawah masalah saya. Nama Tuhan lebih besar dari masalah saya. Sehingga kemanapun kita tidak bersaksi tentang masalahku yang besar. Tapi kita bersaksi tentang Tuhanku yang besar. Amin. Banyak orang di gereja bersaksi tentang masalah yang besar. Hari ini mulai sekarang hilangkan semua. Bersaksilah tentang namanya yang besar.
bukan tentang masalah kita yang besar. Tidak ada apa-apanya itu di hadapan Allah. Sebab itu mari kita lebih fokus di akhir zaman ini. Kita kerja lebih keras lagi. Walaupun mungkin setan mereteli kita punya masalah, saudara. Tapi kita bukan dari kekuatan kita. Allah tetap bekerja dengan cara Dia. Walaupun di tengah-tengah, saudara, di tengah-tengah antara musuh dan laut, nggak ada jalan keluar. Allah adalah jalan itu sendiri. Sehingga saudara, ketika kita tidak berdaya, izinkan Allah masuk bekerja dalam hidup kita. Sebab itu tema kita hari ini, nama dari surga yang menyelamatkan. Nama dari surga yang menyelamatkan, saudara, itu. Kenapa? Karena Yesus itu nama dari surga. Bukan dari bumi. Sekali lagi, saudara berdoa dalam nama siapa? Nama Yesus. Saudara minta dalam nama apa? Yesus. Saudara mengusir setan demi apa? Nama Yesus. Saudara bisa masuk ke surga karena apa? Percaya nama Yesus. Amin. Tapi masalahnya saudara, ketika kita berdoa, saudara berdoa karena saudara percaya ada Tuhan. Saudara berdoa karena berdoa, saudara tidak percaya dengan doa saudara. Tapi saudara percaya Tuhan, berdoa lagi. Berapa ribu kali kita sudah berdoa. Tapi sedikit orang yang percaya tentang doanya itu. Mungkin imannya oke. Tapi saya mau beritahu. Ketika engkau berdoa, percaya tidak percaya, kita harus percaya dengan doa kita. Seperti kita percaya kepada Tuhan. Loh kenapa? Karena doa kita dilapisi dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus itu. Sehingga ketika kita goncang, Tuhan tolong aku, mungkin saudara. Dalam nama Yesus, amin. Waduh berat urusanku. Tidak. Nama Yesus di atas segala nama. Karena aku sudah berdoa dalam nama Yesus. Dan nama ini jaminan. Bukan jumlahnya orang banyak. Bukan pendeta yang dukung doa. Bukan cuma tempat yang indah. Tetapi nama ini nama jaminan. Sehingga iman saudara mulai luntur, bangun kembali. Karena saudara lapisi dengan nama, saudara dasari dengan nama Yesus. Tapi ternyata kalau saya melihat sekarang, banyak orang tidak percaya dengan doanya. Sampai berdoa berhari-hari, berjam-jam, saudara. Minta tolong kiri kanan, tempat ini, tempat itu. Mereka tidak menghargai nama Yesus itu. Itu hal yang saya boleh dikatakan, satu dosa yang tidak kelihatan. Ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, saudara kemudian tidak percaya. Kemudian kita melakukan tindakan sendiri. Mungkin nipu, mungkin sebagainya. Berarti kita meremehkan nama Yesus. Oleh sebab itu jangan lagi hari ini meremehkan nama Yesus. Dimanapun saudara berdoa. Ketika engkau sebut Yesus. Tempat itu tempat menjadi suci. Tempat itu menjadi kudus. Seburuk apapun kamarmu. Ketika engkau berdoa dalam nama Yesus, tempat itu menjadi suci. Sama Tuhan berkata, lepaskan kasutmu Musa. Karena tempat engkau berdiri kudus. Padahal itu semak duri. Ketika kita menyebut nama Yesus, tempat itu suci. Hati saudara harus suci. Saudara harus percaya dengan doamu itu. Karena ada lapisan nama Yesus. Ketika ada dasarnya nama Yesus, saudara mau bimbang. Enggak, nama ini yang jaminan. Imanmu kuat. Amin. Sehingga doa kita ini terangkat ke atas. Kita sudah dijajah puluhan tahun. Kita hanya putar-putar sampai doanya berpuluh-puluh jam. Ngundang semua orang. Apakah saudara ngundang saya, ngundang 1000 pendeta? Nama kita yang bisa diperhitungkan Tuhan? Tidak. Semua pakai nama Yesus Kristus. Amin. Iman kita bukan kepada doa, bukan kepada orangnya. Iman kita itu kepada nama Yesus itu saja. Yesus ketika dia meninggalkan bumi, dia cuma berkata, usirlah setan-setan demi namaku. Beritakanlah namaku. Amin. Nama itu. Kita lihat dulu poin pertama. Nama Tuhan adalah menara. Saudara tahu menara?
bangunan untuk melihat musuh, bangunan yang kokoh, tempat perlindungan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bukan orangnya. Nama Tuhan itulah menara yang kuat. Sekali lagi tema kita bulan ini, nama di atas segala nama. Tema tahunannya dimensi Tuhan, dunianya Tuhan. Bukan dunia perasaan pikirannya manusia. Yang selalu tenggelam dengan masalah. Yang selalu berduka dengan masalah. Yang selalu merasa lemah. Tersinggung sakit hati. Tertekan oleh persoalan. Menyedihkan, saudara merasa mengasihani diri sendiri. Karena pikiran perasaan kita. Justru perasaan pikiran kita harus diletakkan di bawah Kristus. Sebab perasaan kita tidak mengasihi diri sendiri. Perasaan kita sebagaimana perasaan Kristus. Pikiran kita pikiran Kristus. Apa artinya saudara? Bahwa setiap masalah ada masa berlakunya. Hari ini punya masalah. Besok punya masalah. Lusa punya masalah. Setiap hari ada masalah-masalah sendiri. Tapi tidak mungkin satu masalah menghancurkan kita. Karena banyak masalah yang muncul. Tapi Tuhan ingin sampai di akhir kita. Kita yang memenangkan masalah, bukan masalah yang memenangkan kita. Kenapa? Karena kita, saudara, bergantung kepada nama Tuhan. Nama, saudara, seperti menara yang kuat. Disitulah orang benar berlari dan menjadi selamat. Orang benar berlari kemana? Ke nama Tuhan. Dimanapun hari ini, ketika engkau berdoa, tempat itu suci. Bukan karena hati kita yang suci. Karena tempat itu, saudara, nama Yesus itu nama yang kudus. Nama di atas segala nama. Ketika Tuhan turun ke dunia, Dia telah mengosongkan kealahannya. Mengosongkan kealahannya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kudus. Lepaskan semuanya. Dia menjadi manusia biasa. Menjadi hamba. Dan merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Terus apa yang dibawa dia? Nama Yesus. Itu nama yang tertinggi. Nama di atas segala nama. Saudara, boleh saya katakan nama Maha Besar. Nama Maha Kudus. Nama Maha Tinggi. Nama Maha Agung. Nama yang indah. Itu ada di kitab Mazmur semua. Saudara. Jadi nama itu saja saudara yang bisa menguduskan kita. Nama itu bisa menguduskan tempat kita. Jadi gereja ketika memanggil nama Yesus, jangan ada pikiran kotor, jangan ada pikiran jahat. Tempat ini tempat suci. Setiap doa saudara harus yakin. Walaupun kamu tidak yakin masalahmu diselesaikan. Kita percaya Tuhan nggak? Percaya. Berdoa nggak? Berdoa. Walaupun mungkin iman kita goncang. Tapi ditutup dalam nama Yesus. Imanmu harus kepada nama Yesus. Bukan kepada masalah itu. Amin. Maka menutupnya kamu kuat kembali. Karena nama itu nama yang luar biasa. Satu hari saudara, saya punya kakak. Setiap kali saya cerita tentang Yesus, kita duduk gitu sama saudara-saudara. Wah, ini ada berita begini-begini. Dia dengar duduk. Begitu bilang, ya itulah. Jadi Yesus itu, saya begitu. Dia begitu mendengar Yesus yang, Yesus lagi. Ditinggal langsung pergi. Nanti kapan-kapan kita kumpul lagi, kita ngomong. Begitu mendengar nama Yesus, ditinggal minggir. Orangnya baik. Sebenarnya gak butuh Yesus. Sehingga kita punya pikiran. Kalau dia datang, ngomong dalam 1 menit, cepat tentang Yesus. Karena dia akan keluar. Jadi begitu dia datang, ada luar biasa sekali. Ada orang kerasukan setan, dalam nama Yesus setan keluar. Langsung saudara. Dia langsung, Yesus lagi minggir. Tapi mesti cepat. Suatu hari dia tinggal di rumah. Rumah itu baru sendirian. Orang yang tidak takut setan. Saudara, tidak takut setan. Tetapi suatu hari dia tidur. Ini setelah bertahun-tahun kita layani, tidak mempan. Yang lain jadi bertobat semua, dia tok yang gak mau. Akhirnya dia tidur. Lampu dimatiin.
Nggak tahu dia merasa seperti kakinya ditarik orang. Dia bangun, mungkin mimpi. Tapi dia mulai periksa dulu. Kamarnya dikunci, pintu depan dikunci. Dia lihat kamar mandi kosong semua. Ya sudah, mimpi. Dia tidur lagi, saudara, dengkur. Ditarik lagi. Waduh, dia bilang ini udah bukan mimpi ini. Gitu. Kelihatannya ini beneran. Dia lihat di kolong tempat tidur, nggak ada. Dia ambil mulai siap bawa pentungan. Saudara, dia pikir ini pasti manusia, nggak tahu sembunyi di mana ini. Dia nyalakan lampunya semua. Dia sekarang tidak tidur. Dia pura-pura tidur. Tangannya, kakinya dipegang lagi, ditarik. Dia lihat, ditarik. Dia tahu bahwa itu setan. Langsung dia berkata, Yesus! Langsung bertobat. Luar biasa enggak? Langsung bertobat. Karena gak ada orang. Besok dia bersaksi sama saya. Kamu tahu enggak? Malam itu, kakiku ditarik orang. Tapi kan mimpi. Tarik lagi kedua. Saya pikir pasti ada orang. Saya lihat gak ada orang. Saya bawa pentungan aja. Saya gak tidur, saya tunggu. Ditarik. Saya tahu itu setan. Terus saya panggil nama Yesus. Setannya minggir, terus gak ditarik lagi. Saudara, dari situ dia bertobat. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Jangan pernah meremehkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyandang nama Yesus itu luar biasa. Bangsa Israel selama ribuan tahun tidak boleh menyebut nama Allah. Ketika Yesus turun ke dunia, dia memperbolehkan kita menyebut nama Allah. Luar biasa enggak? Kita boleh nyebut nama Allah, itu luar biasa. Mengapa sekarang saudara, kita ini tidak menghargai nama itu? Nama itu harus kita junjung, kita hormati, kita respect di gereja. Kita harus mengubah kekristenan sekarang hari ini. Saudara, kita orang biasa, kita tidak mampu. Tapi nama itulah yang kita hormati. Amin. Kita lihat terus saudara. Matius 1 ayat 21. Kata malaikat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dari surga nama itu. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dari dosa mereka. Bayangkan cuma nama Yesus. Percaya Yesus. Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita bisa masuk. Saudara. Kalau saudara cuma melihat Yesus saja. Banyak orang di zaman Israel lihat Yesus tapi tidak percaya. Hari ini kita tidak pernah melihat Yesus. Tapi namanya harus kita percaya. Amin. Nama itu mewakili semua hal. Saudara, suatu hari ada seorang pernah menolong orang susah. Ditolonglah orang susah ini. Dan orang susah ini suatu hari dia menjadi kaya raya. Kaya raya. Dan orang yang nolong ini susah, terbalik. Dunia ini putar. Makanya menaburlah kebaikan setiap hari. Amin. Mau susah, mau senang, tabur kebaikan. Karena kita tidak bisa berbuat jahat lagi. Bahkan orang berbuat jahat pada kita pun kita harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik itu saudara salah satu buah dari Roh Kudus. Perbuatan baik itu saudara juga dari bagian dari iman itu sendiri. Tambah imanmu dengan macam-macam termasuk kebaikan. Kebaikan tidak pernah menyelamatkan kalau kita tidak percaya Yesus. Karena nama Yesus di atas kebaikan. Tapi nama Yesus setelah kita percaya itu melahirkan kebaikan bukan kejahatan. Katakan amin dulu saudara. Makanya orang yang berseru nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tidak sedikit di gereja orang berbuat jahat semuanya. Kenapa saudara? Kita ini menjadi malu sekali. Gereja menjadi sarang penyamun. Padahal siapa yang berseru nama Yesus harus meninggalkan kejahatan. Dan kebaikan itu buah dari keselamatan. Orang yang baik akan menghasilkan, menabur yang baik akan menuai yang baik. Orang yang jahat akan menuai yang jahat. Jangan takut saudara. Saya baik ditipu orang, lain kali saya berhikmat, tidak mau lagi. Bukan baik. Tapi tidak mau bodoh-bodoh lagi. Karena apa saudara? Tuhan yang membalasnya. Jangan sampai aku baik ditipu orang. Gantian.
Sekarang aku yang nipu orang. Keliru. Betul saudara? Jauh sekali. Seorang kaya ini ketemu, loh rumahmu susah. Anakmu sekolah luar negeri. Gak bisa bayar. Ya saya suruh pulang ini. Orang itu saudara ketemu, gak bisa. Mau nolong banyak dia. Dia cuma kasih kartu nama. Tanda tangan. Alamatnya ini tanda tangan. Cari saya segera ya. Saya ada rapat. Dia bingung. Cari saya. Pegang ini kartu nama. Ini ada alamatnya. Ada rute-rutenya. Ada tanda tangan saya. Cari. Dia langsung ke kantor. Orang ini percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Akhirnya dia percaya. Seorang baca Alkitab. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Harus akhirnya percaya. Amin. Kalau nggak percaya rugi. Dia mulai membaca nama itu. Pertama, rutenya. Ini saya gambarkan. Sebelum sampai ke tempat itu, saya gambarkan rutenya saja dulu. Rutenya pertama. Ya saudara, jalan ini. Nama PT-nya ketemu, baru dia ketemu orangnya. Itu alamatnya. Saudara. Waktu dia ketemu, saudara. Satpamnya berkata, siapa kamu? Loh, saya ini dari jauh. Luar kota. Saya mau ketemu, enggak bisa. Bos lagi sibuk meeting. Gitu loh. Orang model begini cari bos saya. Dia tunjukkan kartu nama. Betul. Ada tanda tangan. Dia bingung, dia telepon. Ini ada kartu nama. Tapi ada tanda tangan bos. Apakah orang ini menemukan tengah jalan? Gitu loh. Saudara. Coba tanya direktur. Direktur turun. Kamu nemu dari mana? Dikasih. Siapa yang kasih? Modelnya apa gini? Tunggu dulu. Saudara, direkturnya mulai pasang kamera. Halo bos? Ya, ada orang jembel dari luar kota. Dia bawa kartu nama bos, tanda tangan. Loh, siapa dia? Coba, mana kameranya? CCTV-nya. Loh, betul itu. Suruh masuk, cepat. Meeting dibubarkan. Hanya ada kartu nama. Kenapa? Nama itu, saudara, yang membuat orang gentar semua. Dan ini Yesus memberikan nama kita. Bukan di satu perusahaan. Di seluruh bumi. Yang di atas, di bumi, di bawah bumi. Harus bertekuk lutut kepada nama Yesus. Amin. Karena Allah telah meninggikan. Jangan lagi saudara meremehkan nama Yesus. Jangan meninggikan masalahmu hari ini. Gitu loh. Hari ini kita punya nama itu. Ayo kita sebut. Tapi sebut kita harus beriman. Setan pun ketika saudara berkata Yesus, dia pontang panting. Mengapa kita menyebutnya cuma sembarangan saja? Hari ini Yesus memberikan kartu nama kepada saya, kepada saudara. Kartu nama, jalannya ke sini. Sini. Saya baca rutenya. Anggap seperti Google, jalan sini. Pertama, saya lihat Matius 6:33. Cari kerajaan surga dan kebenaran dulu. Setelah lewat, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan lagi saudara. Mulai jalan lagi. Mintalah dalam namaku. Maka aku akan memberikan kepadamu. Jalan lagi saudara. Di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang olehnya kita boleh selamat kecuali dalam nama Yesus. Jalan lagi. Aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi aku. Jalan lagi. Waktu jalan mungkin kita jatuh. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu jatuh, bangkit berdiri. Itu jalan yang harus kita lewati. Jalan lagi, begitu banyak. Di ujungnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Sampai di tempat itu. Katakan amin dulu saudara. Kartu nama itu membawa saudara di jalan-jalan Tuhan. Tapi di jalan Tuhan pun juga ada lubang-lubang. Tapi dari situ Tuhan berkata, mari bangkit berdiri dan berjalan lagi. Amin. Karena kamu belum sampai. Dan memang itu jalan harus kamu lewati. Sampai engkau masuk di dalam kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap hati jiwa dan akal budimu. Sedikit orang punya hati seperti ini Bapak Ibu. Itu cuma slogan bagi pendeta juga. Tapi hari ini kita mesti mengubah hati kita.
Nama itu harus di atas segala nama. Nama masalah, nama keluarga kita, nama gereja kita. Siapakah kita ini? Terlalu kecil. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, mungkin banyak orang gak percaya gak apa-apa. Tapi engkau terlalu banyak bicara kepada saya, terlalu banyak. Saya sudah banyak seminar, terlalu banyak saya melihat engkau, malaikat dan semuanya. Orang gak percaya gak masalah. Tapi Tuhan, aku lihat betapa luasnya langit bumi ini. Bumi yang aku lihat besar dan aku ada di tengah-tengahnya. Ternyata di langit satu titik saja. Bumi yang dilingkari oleh Bima Sakti. Ribuan, jutaan bintang dari matahari menjadi satu titik jauh sekali. Betapa kecilnya saya. Apa yang harus saya sombongkan? Saya berkata, apapun yang saya punyai, apapun yang saya lakukan, nothing. Saya harus bekerja di dalam kesenyapan, bukan di dalam saudara ketakutan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan pernah main-main kekristenan hari ini. Jangan pernah spekulasi dengan kekristenan. Dengan khotbah kembali kepada ajaran Yesus. Makanya kenapa kita ada doa Bapa kami? Pentakosta Karismatik. Karena di situ Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu. Satu hari minimal 2 kali. Pagi dan malam saya menguduskan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, saudara. Jadilah kehendakmu, bukan milikku. Kehendak Tuhan yang jadi. Aku harus nothing. Saudara. Seperti di bumi seperti di surga. Artinya di sini, jangan bawa susahmu ke surga. Tuhan, aku susah utang banyak. Karena tidak mungkin dari bumi bawa ke surga. Tapi dari surga turun ke bumi. Kekuatan Tuhan turun. Banyak orang saudara membawa masalahnya ke surga. Dia lupa untuk mendatangkan damai berkat dari surga turun ke bumi. Hari ini kalau berdoa, belajar untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita. Amin. Itu penting sekali. Kita nggak boleh main-main lagi. Impartasikan. Mama saya suatu hari masih hidup yang lalu panggil saya. Nanti mama kalau mati jangan lupa kasih makanan yang enak. Terus kirim mobil. Saya ngomong, mah mau kirim mobil, mama nggak punya SIM ya, apa caranya? Jadi sebenarnya saudara, kita itu membawa dari bumi ke surga, nggak ada. Yang ada dari surga turun ke bumi. Yesus turun dari surga, Roh Kudus turun dari surga, berkat turun dari surga, damai sejahtera dari surga, sukacita turun dari surga. Amin. Mengapa duka cita yang dari bumi kok mengalahkan yang dari surga? Karena surga, saudara membawa duka citamu sampai di surga, surga tidak berlaku. Engkau membawa sukacita, duka cita harus dihancurkan setiap hari. Katakan amin dulu. Karena di bumi ada air mata. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Artinya di tengah-tengah masalah. Jangan sampai masalah itu membuat engkau terus jatuh. Tapi sukacita harus mengalahkan. Itulah perjuangan iman kita hari ini. Amin. Besok ada masalah, besok ada persoalan, besok ada duka cita, besok ada kesedihan. Tapi selalu dikalahkan dengan sukacita. Damai sejahtera. Kita lihat dulu, poin kedua. Nama Tuhan adalah meterai kehidupan. Meterai kehidupan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Luar biasa enggak saudara? Apapun yang dilakukan dalam nama Yesus. Nama Tuhan adalah meterai kehidupanmu. Kita orang biasa saja. Yang membuat kita hebat bukan karena kita mampu. Karena nama Yesus itu kita sandang.
dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita meremehkan nama Yesus, yang tadi saya katakan, kalau kita berdoa terus gak percaya terus dengan doa kita. Dan ini terjadi di gereja-gereja di semua, 99% lebih. Mungkin tak masuk saya. Gak percaya terus. Doa lagi, gak percaya, doa lagi. Sama akhirnya lama-lama, bukan masalah iman Bapak Ibu. Itu masalah kita meremehkan nama Yesus. Bukan masalah iman lagi. Hati-hati dengan dosa yang tidak kelihatan ini. Kalau engkau meninggikan nama Yesus, walaupun engkau tidak beriman. Maksudnya percaya Yesus, tapi dengan doamu kamu gak punya iman. Tapi ketika engkau tutup dalam nama Yesus, imanmu bangkit bukan karena doamu hebat. Karena nama Yesus itu dasar yang tepat. Amin. Jangan berdosa dengan merendahkan nama Tuhan. Loh, kenapa Pak? Karena Allah itu telah meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Bapak saja meninggikan nama Yesus. Masa kita merendahkannya? Bukan berarti Bapak di surga ada gereja puji-pujian Yesus, Yesus. Bukan. Kita memuji Yesus oke. Tapi Bapak yang tertinggi, dia meninggikan nama Yesus. Silakan namamu di atas semuanya. Menandingi Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, semuanya. Hanya namanya. Yesus telah meninggalkan kita. Saudara, Yesus telah meninggalkan kita. Tapi dia memberi warisan kepada kita. Namaku. Katakan amin dulu. Loh, nama Tuhan. Sampai kepada kekal walaupun kamu belum dikekal. Walaupun Allah tidak turun, Allah Maha Besar tidak turun, namaku juga Maha Besar. Sehingga kamu jangan bicara tentang masalahmu, persoalanmu. Bicarakan Maha Allah. Amin. Ayo kita rubah gaya hidup kita. Soalnya mungkin mau Pak Fengki gak ada masalah. Kita gak perlu ngadu masalah. Siapa yang lebih besar gak perlu diadu. Tapi kita harus belajar untuk, saudara, hidup kita dimeteraikan oleh nama Yesus. Dimeteraikan. Efesus 5 ayat 20. Hari ini kita harus mengakhiri kekristenan kita dengan cara-cara agamawi. Kita hanya cuma bicara doa, pujian, penyembahan, gereja, persembahan, perbulan itu bodoh. Tetapi kita selalu meremehkan nama Yesus. Saudara. Kita pernah susah. Saya pernah susah juga. Tuhan, kamu suruh buka gereja loh. Ini susah loh. Saya malu loh Tuhan. Kamu malu apa aku gak lebih malu? Ih, betul juga. Betul gak saudara? Aduh, kalau gitu saya jalan terus saja. Saudara, saya jalan terus. Terus Tuhan katakan, aku malu kalau kamu tidak percaya namaku. Aku malu kalau kamu berbuat jahat, menipu orang. Dia tinggal pergi. Susah hati kita hari ini. Kondisi susah kita. Sebagai pendeta pelayan Tuhan, orang yang aktif sekali. Kadang-kadang rugi, masalah banyak. Kamu malu, salah. Kalau kamu malu, Allah malu. Tapi Allah yang malu itu kalau kita tidak percaya nama Yesus. Allah malu kalau kita berbuat jahat. Kalau kita menipu orang. Dia malu mengakui kita. Amin. Sebab itu tinggalkan kejahatan. Jangan gara-gara kita mau kaya nipu orang. Jangan pakai gereja sebagai fasilitas untuk kekayaan. Fasilitas bicara kebenaran gereja ini. Kita lihat dulu Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur. Saudara, datanglah seorang kepada saya. Ngomong-ngomong kita, ini di Singapura. Pak, doa saya kok gak pernah nyampe-nyampe. Doa apa? Anak saya sakit, ini sakit. Berapa kali sudah doa? Waduh, bisa 6 bulan Pak. Tambah berat. Saya sudah beriman Pak, saya sudah gereja. Terus ini, ya. Saya berdoa, Bapak berdoa, saya sudah berdoa. Tapi ya, tolong Pak, satu hal. Doamu bagus. Ketekunanmu bagus. Tapi kamu selalu dikuasai dengan masalahmu. Sehingga kamu berdoa. Sudah pernah berdoa? Sudah. Tutup. Ucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Loh, kenapa? Kalau kamu mengucap syukur, berarti kamu percaya
Tuhan akan tolong kamu. Jadi ucap syukur itu sama dengan doa plus iman plus yang lain. Kalau doa beriman belum tentu mengucap syukur. Kalau mengucap syukur itu dalam arti, saudara, dalam arti doa, iman, dan lain sebagainya. Mungkin saudara akan lupa. Kita boleh lihat di dalam kitab saudara, Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Yesus datang ke Maria dan Marta karena Lazarus mati sudah 4 hari. Ketika Yesus datang mereka, oh sudah bau. Maka Yesus berkata, saudara, supaya mengangkat batu itu. Maka mereka mengangkat batu itu, batu kubur. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku minta. Tidak. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau telah mendengarkan aku. Sebelum aku berdoa, Tuhan tahu kebutuhanku. Waktu saya berdoa untuk memberitahu saya bahwa saya butuh Tuhan. Saya tidak memberitahu Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu daripada saya tahu. Kita tidak perlu memberitahu Tuhan karena Dia lebih tahu dari kita. Justru kita minta tahu karena Dia tahu jalan hidup kita ke depan. Yang kita tidak tahu. Coba ulangi tahu-tahu tadi. Jangan memberitahu Tuhan karena Dia maha tahu. Saudara, Dia tahu sebelum kita tahu. Kita harus minta supaya Tuhan beritahu. Apa yang kita tidak tahu. Dia di depan yang Dia tahu. Bergumul dekat dengan Tuhan yang akrab. Tinggalkan agamawi ini saudara. Gitu loh. Gereja itu hanya cuma membangun iman untuk mencari Tuhan. Bukan satu kewajiban agama. Terus lihat ayatnya. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara lantang, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Yesus mengucap syukur. Dia mengajarkan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Ketika dia menengadakan roti, dia mengucap syukur dan memberkati. Saudara, sekarang kita punya nama Yesus. Mengucap syukurlah ada nama Yesus itu. Amin. Mulai kita harus belajar bersyukur. Jangan mengeluh terus, selesaikan semuanya. Kalau mengeluh gak ada habisnya. Saudara, gak ada habisnya. Saya ketemu dokter di samping saya. Anaknya kena kanker. Saudara, payudara stadium 3. Nyebar. Dokter ini bagus. Adiknya dokter spesialis jantung. Kita duduk sama-sama. Pak Pendeta, tolong doakan ya. Hati saya susah. Dia Pantai Kosta. Iya Pak. Pak, saya mungkin memberitahu sedikit. Kita sudah berdoa Pak. Saya kandeng. Bersyukur saja. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Waktunya mati itu di tangan Tuhan. Jangan mendahului. Sebelum anak ini mati, Bapak sudah menganggap mati dengan duka cita. Lebih baik bersyukurlah. Karena kita tidak tahu ke depannya. Bersyukur Pak, itu lebih dari doa. Plus iman. Karena kita sudah memanjat dalam nama Yesus. Dokter berkata, Pak Pendeta, betul. Orang kalau bersyukur, orang kalau hatinya senang, zat-zat dalam tubuh ini keluar yang baik. Mengalahkan yang jahat, yang sakit-sakit. Betul Pak Pendeta bilang. Saya teruskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari ini jangan stres, jangan depresi. Bangkitlah. Kita tutup yang ketiga. Nama yang mengubah duka cita jadi sukacita. Ini ayatnya panjang. Lukas 7 ayat 11 sampai 17, gak apa-apa kita baca aja dulu. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Sukacita orang ini.
Bersama dengan Yesus murid-muridnya, wah senang, wah kemarin terjadi apa mujizat, wah 5 roti 2 ikan, waduh terus cerita, wah senang sekali. Yesus masuk ke kota Nain untuk memberitakan Injil. Mereka sukacita, semua orang mau melihat lagi kejadian. Kita lihat terus. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai dia. Yesus sukacita datang. Yang ini duka cita berat, janda, anak tunggalnya mati masih muda. Itu penderitaan paling berat, saudara. Sukacita, bukan duka cita berat, duka cita berat. Terus. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Terus, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. 16. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Dia cuma melihat sosok Yesus saja. Nabi besar. Tapi dia belum pernah tahu nama Yesus. Saudara, hanya lihat sosok tubuh. Banyak orang lihat Yesus sebagai Mesias, sebagai nabi, sebagai guru. Tapi kalau lihat namanya, dia nama tertinggi. Amin. Jadi gak salah orang ini, karena dia gak tahu namanya. Terus, maka tersiar kabar tentang Yesus seluruh dunia dan di seluruh daerah sama sekitarnya. Oke, saya tutup dengan satu poin ini. Sementara yang sukacita datang, gembira datang, masuk kota. Yang keluar kota, duka cita. Duka cita dan sukacita bertemu di tengah jalan. Apa yang terjadi? Duka cita dikalahkan, berubah menjadi sukacita. Anak mati itu dibangkitkan. Amin. Artinya hari di sini, setiap hari kita mengalami duka cita. Tapi tidak boleh duka cita mengalahkan sukacita kita dari surga. Amin. Sukacita itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan duka cita harus kita kalahkan setiap hari. Katakan amin dulu saudara. Itu penting sekali saudara. Bahkan saudara tahu duka cita itu sampai dikubur. Tidak pernah sampai di surga. Yang sampai di surga adalah sukacita. Sukacita itu kekal. Dia diturunkan dari surga ke bumi. Duka cita itu miliknya bumi. Hanya tinggal di bumi. Dan kita akan kembali ke surga. Dan Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Hari ini belajar mengubah hidup kita menjadi sukacita. Di tengah-tengah masalah. Ketika terang dan gelap berjumpa, gelap kalah. Tapi kalau gelap dan terang jadi tetap gelap. Betapa gelapnya keagamaan. Kalau sukacita hari ini datang dan duka cita itu masih tetap. Betapa beratnya engkau membunuh sukacita. Yang sudah ditakdirkan harus menang. Engkau kalahkan pada dirimu sendiri. Bangkit mulai hari ini. Jangan mau dijajah dengan duka cita walaupun itu ada. Karena dia mampir saja untuk mencobai dirimu. Apakah engkau punya sukacita? Ternyata dia mampir untuk menguji. Sukacitamu masih ada mengalahkan dia. Dia besok mampir lagi. Dia besok mampir lagi. Ketika sukacitamu hilang, dia akan menguasai, merusak hidupmu dan menjadikan banyak penyakit. Hari ini kalahkan semua dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya setiap kami boleh meninggikan nama Yesus. Karena itu nama di atas segala nama. Biar hari ini kami respect dan mengimani. Di dalam doa pun kami mengimani. Walaupun iman kami goyah. Tapi kami menjadi kuat karena nama Yesus itu sendiri. Di ketika nama itu diserukan tempat dimanapun kami berseru nama Yesus. Adalah tempat itu menjadi suci dan kudus. Dan mendatangkan damai dan sukacita. Glory, haleluya, haleluya. Kita pujikan pujian ini. Glory, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut dalam namanya, nama Yesus.
apapun masalahmu, selama kita di dunia ini, kita tidak lepas dari persoalan pergumulan, sakit, penyakit, kesusahan, kesedihan, air mata, kekhawatiran, ketakutan. Karena itu ada di dunia. Tapi impartasikan yang dari surga, sukacita, kebenaran, damai, sejahtera. Itu harus kita miliki. Sehingga ketika masalah itu terjadi, kita harus menyelidiki diri kita sendiri. Apakah yang Tuhan berikan masih ada di dalam hati kita? Ketika duka cita itu ada pada kita, apakah engkau dilindas dengan duka cita terus? Jikalau iya, apa yang Tuhan berikan telah terpinggirkan atau telah engkau hilangkan? Temukan kembali hari ini. Jangan lagi kita dijajah. Kemenangan, sukacita, kebenaran tetap menang. Inilah ungkapan iman kami, nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan. Lengkapi kami dengan berkat-Mu. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu, jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Amin. amin. Silakan duduk. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more injustice in
Spirit